Pak Kondro menatap pabrik tahunya dari teras rumah kayu tua yang menghadap halaman luas di Jambi. Usianya sudah 60 tahun, rambutnya memutih, dan wajahnya keriput penuh garis-garis pengalaman. 5 anaknya Darto, Sumi, Reina, Budi, dan Lestari berlarian di halaman, sesekali membantu pegawai yang sibuk mengangkat karung kedelai atau menyaring bubur tahu. "Pak, tahunya sudah siap diantar ke pasar," kata Darto sambil mengelap keringat. Di dahinya Pak Kondro mengangguk pelan, tapi matanya tampak gelisah. Meskipun pabriknya sudah bertahan puluhan tahun, persaingan semakin ketat. Pak Toto, pesaing lama yang juga memiliki pabrik tahu, baru saja membuka cabang baru di seberang jalan. Tahu-tahu, pelanggan mulai pindah ke sana karena harganya lebih murah dan pengiriman lebih cepat. Rasa cemas mulai merayapi hati Pak Kondro. Malam-malamnya tak lagi tenang. Ia sering terbangun oleh suara-suara aneh dari pabrik geraman yang samar. Langkah kaki yang tak mungkin ada, atau bisikan-bisikan yang membuat bulu kuduknya meremang. Kadang, ketika ia berjalan sendiri di gudang, ia merasa ada sosok hitam yang bergerak di ujung matanya, tapi begitu ia menoleh, tak ada siapapun. Ini hanya stres, hanya pikiran tua, gumamnya pada diri sendiri, meski hatinya tetap berdebar kencang. Hari-hari berikutnya, ketegangan semakin terasa. Pegawai yang biasanya ramah mulai tampak ketakutan. Mereka sering menatap ke sudut-sudut gelap pabrik, seperti mengantisipasi sesuatu yang akan muncul. Suara tetesan air dari atap bocor terdengar lebih keras dari biasanya, seolah meniru ketukan jantung Pak Kondro sendiri. Suatu sore, ketika ia sedang memeriksa mesin pengaduk tahu, seorang pegawai bernama Arman mendekatinya dengan wajah pucat. "Pak, tadi malam aku dengar suara perempuan menangis dari gudang," kata Arman dengan gemetar. Pak Kondro menelan ludah. Ia tahu gudang itu kosong, tak ada perempuan di sana, tapi tangisan itu terdengar nyata semalaman. Rasa takut itu menghantui pikirannya. Ia menatap ke gudang, dan dalam sekejap, bayangan gelap seperti sosok manusia melintas di antara tumpukan kedelai. Dari jauh, Pak Toto tampak tersenyum sinis, seolah menyadari kegelisahan Pak Kondro. Setiap kali Pak Kondro mengirim tahu ke pasar, ia selalu melihat bahwa sebagian pelanggan mulai meninggalkan produknya dan berpindah ke cabang Pak Toto. Hari itu, ketika senja mulai menutupi Jambi dengan warna kemerahan, Pak Kondro duduk termenung di kursi kayu tua. Ia memikirkan pabrik, anak-anaknya, dan ketakutannya yang semakin hari semakin berat. Suara angin yang menerpa pepohonan di sekitar pabrik terdengar seperti bisikan lembut yang memanggil namanya. "Kalau ini terus begini, aku bisa kehilangan semuanya," bisah Pak Kondro dengan suara parau. Di tengah keputusasaan itu, tetangga Pak Kondro, seorang wanita tua yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib, datang menghampirinya. "Kondro, kalau mau cepat, kaya dan menyingkirkan pesaingmu, ada cara," katanya dengan suara serak, mata yang seakan menembus pikiran Pak Kondro. Pak Kondro menatapnya tanpa berkata-kata, hatinya berdebar, takut sekaligus penasaran. Malam itu, ketika bulan mulai naik tinggi dan bayangan pohon-pohon pabrik memanjang menakutkan, Pak Kondro merasa ada sesuatu yang menunggu keputusannya, sesuatu yang tak terlihat, tapi memanggilnya dengan janji kekayaan. Di sudut hatinya, ia mulai merasakan bisikan gelap, jalan pintas menunggu, tapi harganya tak murah. Dan malam itu, di pabrik tua yang beraroma kedelai dan asap tahu, bayangan-bayangan di sudut gudang bergerak perlahan, menunggu langkah pertama Pak Kondro menuju dunia yang tak pernah ia bayangkan. Dunia pesugihan mengerikan. Bintang. Beberapa malam setelah pertemuan dengan wanita tua tetangga, Pak Kondro sulit tidur. Setiap suara dari pabriknya yang gelap terdengar seperti peringatan atau ancaman. Angin malam yang meniup daun pohon kedelai di halaman rumahnya terdengar seperti bisikan-bisikan lembut. "Kalau ingin kaya, ambillah jalan pintas." Ia mencoba menenangkan diri. Ia menatap wajah 5 anaknya yang tidur pulas di kamar masing-masing. Lestari, si bungsu, tampak tidur dengan tenang. Tapi di mimpi Pak Kondro, ia melihat bayangan gelap menelan anaknya. Perlahan, dan suara tangisannya membuat jantungnya hampir berhenti. Pak Kondro mencoba berpikir logis. Ini hanya mimpi. Aku terlalu capek. Pabrik dan pesaingku. Itu saja. Tapi malam itu, mimpi buruknya lebih nyata dari sebelumnya. Ia bermimpi berada di gudang pabrik yang gelap. Tumpukan kedelai terlihat seperti tubuh manusia yang bergelimpangan. Dari kegelapan, suara seorang perempuan menangis memanggil namanya. Berulang kali, lembut tapi menusuk hati. Keesokan harinya, ia bertemu lagi dengan wanita tua itu. Wajahnya kusam,
Rambutnya memutih acak-acakan, tapi matanya bersinar seperti menyimpan rahasia yang mengerikan. "Tondro, kau ingin tahu caranya, bukan?" tanyanya. Suaranya rendah dan berat. Pak Tondro menelan ludah. Hatinya berdebar. Apa maksud ibu? Wanita tua itu mencondongkan tubuhnya. Pesugihan. Cara cepat menguasai bisnis dan mengalahkan pesaingmu. Tapi setiap jalan pintas memiliki harga. Kau harus berani membayar. Dengan darah, kata-kata itu seperti panah yang menancap di dada Pak Tondro. Ia mundur beberapa langkah, merasa mual. Tapi di balik rasa takut itu, ada rasa penasaran yang membakar. Bayangan bisnis sukses, pabrik berkembang, anak-anak hidup nyaman, semuanya tampak begitu nyata di matanya malam itu. Pak Tondro kembali ke pabrik. Ia berjalan menyusuri gudang. Lampu minyak menyorot dinding berdebu. Bayangan-bayangan bergerak di tepinya. Sekali lagi, suara tangisan itu muncul, kali ini lebih keras, seolah berasal dari dalam pabrik. Ia menutup mata dan mencoba menenangkan diri. Tapi ketika membukanya, ia melihat sosok hitam berdiri di antara tumpukan kedelai. Tubuhnya tinggi, tak terlihat jelas, tapi matanya bersinar merah. Sosok itu menunduk, seolah menatap langsung ke jiwanya. "Siapakah?" gumam Pak Tondro. Suaranya bergetar, tapi tak ada jawaban. Hanya angin yang berdesir menakutkan. Sejak malam itu, Pak Tondro mulai merasakan godaan yang semakin berat. Di siang hari, ketika melihat Pak Toto membuka cabang baru dan menerima pelanggan dengan senyum lebar, hatinya terasa panas. Di malam hari, bisikan-bisikan gelap kembali muncul, lebih jelas dan menggiurkan. "Ambil jalan pintas. Semua milikmu, tanpa usaha panjang. Tapi bayar dengan darah." Pak Tondro merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Nafasnya berat, tangan gemetar, tapi pikirannya semakin terobsesi dengan kekayaan instan. Ia mulai memikirkan pegawai yang paling lambat, yang sering mengeluh, dan bayangan mengerikan mulai muncul di kepalanya. Kalau harus memilih seseorang untuk membayar harga, siapa yang akan dipilihnya? Suatu malam Jumat Kliwon, ia berjalan ke pabrik sendirian. Lampu-lampu redup, bayangan panjang dari mesin pengaduk menari di lantai. Ia merasakan udara dingin yang menusuk tulang, seolah makhluk gaib mengelilinginya. Di tengah gudang, ia melihat bayangan menyerupai arwah yang menunggu. Tangannya berkeringat, jantungnya berdebar kencang. Ini jalannya, bisiknya. Suara paruh, bisikan gelap kembali terdengar. "Ya, ambillah. Dan jangan menyesal." Pak Tondro menunduk, menatap lantai yang tertutup debu kedelai. Malam itu, ia menandai awal langkahnya ke dunia pesugihan. Hatinya dipenuhi rasa takut, tapi juga hasrat yang tak tertahankan. Ia tahu, begitu ia melangkah lebih jauh, tak ada jalan kembali. Di luar gudang, angin malam berdesir, dan suara tangisan itu masih terdengar, menandai bahwa sesuatu yang mengerikan telah mulai terbangun di pabrik tahu tua itu. Malam Jumat Kliwon itu menjadi awal dari serangkaian kejadian mengerikan yang akan menelan Pak Tondro, keluarganya, dan pabrik tahu yang ia cintai. Malam itu, udara Jambi terasa lebih berat. Kabut tipis menyelimuti halaman pabrik, membuat lampu minyak di gudang tampak redup dan bergetar. Pak Tondro berjalan pelan. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi yang memekakkan telinga di keheningan. Malam, dalam hati, ia menahan rasa takut yang mencekam. Tapi hasrat untuk mengalahkan Pak Toto dan menguasai pasar terlalu kuat untuk ditolak. Ia membawa sebuah kain hitam tua, beberapa kemenyan, dan alat-alat yang diberikan wanita tua tetangganya. Semua itu dikatakannya sebagai perlengkapan ritual. Tangannya gemetar saat menyiapkan altar kecil di tengah gudang, dengan lilin merah menebarkan cahaya yang memantul di dinding berdebu. Aroma kemenyan bercampur bau kedelai dan asap tahu, menciptakan suasana yang mencekam dan aneh. Pak Tondro menunduk, menutup mata, dan membisikkan mantra yang diajarkan tetangga itu. Suara gemerisik terdengar di sekitar gudang, seperti ribuan kaki halus yang bergerak di lantai. Lilin-lilin berkedip lebih cepat, dan bayangan di sudut gudang tampak menari-nari seakan hidup. Tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah dingin, menusuk. Tulan, dari kegelapan muncul sosok tinggi, berjubah hitam. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi matanya merah menyala. Suara dalam kepala Pak Tondro terdengar berulang, "Kau ingin kaya. Kau ingin menang. Kau harus memberi darah." Pak Tondro menelan ludah, namun hasratnya menekan rasa takut itu. Ia tahu ini harga yang harus dibayar. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih dari arah gudang belakang seorang pegawai yang sedang lembur. "Aman,
Bayangan gelap itu tampak menatap ke arahnya, menunggu dengan tangan gemetar. Pak Kondro menunjuk ke arah pegawai itu, hatinya campur aduk. Antara takut dan berambisi, ia merasakan bisikan makin keras di telinganya, "Ambillah. Demi semua yang kau impikan." Arman menoleh, matanya terbelalak ketika melihat sosok gelap di tengah gudang. Ia berlari, tapi langkahnya tersandung karung kedelai. Pak Kondro menelan rasa bersalahnya. Hatinya dipenuhi ketegangan dan kegilaan. Lalu melakukan ritual yang pertama, ketika lilin terakhir padam, sesuatu yang dingin dan menyeramkan menyelimuti Pak Kondro. Sosok berjubah itu menunduk, seperti memberi tanda persetujuan, kemudian menghilang begitu saja. Namun aura di gudang tidak hilang, bau darah dan asap kemenyan tetap menempel, dan bayangan-bayangan gelap masih menari-nari di sudut-sudut gudang. Hari-hari berikutnya, perubahan mulai terlihat. Pabrik tahu Pak Kondro mulai menerima lebih banyak pesanan, bisnis berkembang pesat, keuntungan meningkat. Namun, di balik kesuksesan itu, ketakutan dan mimpi buruk Pak Kondro semakin menjadi-jadi. Ia melihat bayangan Arman yang hilang di malam ritual, berjalan di koridor rumahnya, menatapnya dengan mata kosong yang menuntut balas. Anak-anaknya mulai merasakan perubahan ayah mereka. Rina yang biasanya ceria, sering terbangun karena mendengar suara bisikan dari gudang. Budi bermimpi digiring bayangan gelap ke lantai pabrik. Bahkan Lestari kecil menolak tidur di kamarnya, sering berlari ke pangkuan ibunya sambil menangis. "Ayah." Bayangan menyeramkan ada di gudang. Pak Kondro mulai merasa ketegangan itu. Setiap malam Jumat Kliwon semakin nyata. Ia menyadari, meski bisnisnya berkembang, bayaran dari pesugihan itu bukan hanya darah karyawan, tapi juga ketenangan jiwanya sendiri. Sosok gelap itu selalu hadir dalam mimpi, menatapnya, menunggu langkah selanjutnya. Suatu malam, saat hujan rintik-rintik menimpa atap gudang, Pak Kondro berdiri sendiri di tengah tumpukan kedelai. Angin meniupkan suara tangisan yang tak mungkin berasal dari manusia. Ia memejamkan mata, merasakan nafas dingin menyentuh lehernya, dan sadar bahwa dunia yang ia masuki bukan hanya tentang kekayaan, tapi tentang kehancuran yang perlahan menunggu. Luar, hujan menambah kesunyian yang menegangkan. Lampu-lampu gudang berkedip, bayangan gelap bergerak tanpa arah. Pak Kondro berdiri menatap pabriknya sendiri, dan untuk pertama kalinya, rasa takut murni menguasai hatinya. Ia tahu, setiap langkahnya ke depan, setiap cabang yang dibuka, akan dibayar dengan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar nyawa pegawai, sesuatu yang tak bisa ia ukur, tak bisa ia hindari, dan suatu hari akan menelan semuanya. Malam itu menjadi awal dari siklus gelap yang tidak bisa dihentikan. Setiap Jumat Kliwon berikutnya, sebuah korban baru menanti, dan pabrik tahu yang ia cintai perlahan berubah menjadi tempat penuh bayangan dan jeritan yang tak terdengar oleh dunia luar. Bintang beberapa bulan setelah ritual pertama, pabrik tahu Pak Kondro mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Permintaan meningkat, pesanan membanjir dari berbagai daerah, dan keuntungan bertambah. Bahkan cabang pertama sudah siap dibuka di seberang jalan. Hanya beberapa langkah dari pabrik lama, Pak Kondro merasa bangga. Wajahnya yang biasanya penuh keriput kini tampak sedikit bersinar, seolah kesuksesan membuatnya mudah kembali. Namun, di balik kemegahan itu, ketegangan dan horor mulai merayap perlahan. Malam Jumat Kliwon berikutnya, pabrik terasa berbeda. Lampu minyak berkedip aneh, bayangan dinding bergerak seperti makhluk hidup. Pak Kondro berdiri di tengah gudang, menatap lilin merah yang dibakar sebagai penanda ritual. Aroma kemenyan dan bau kedelai yang bercampur terasa menusuk hidungnya. Hari itu, Pak Kondro memutuskan untuk memilih korban baru. Arman, pegawai yang paling lambat bekerja dan sering mengeluh, dipilih secara diam-diam, tanpa suara. Pak Kondro menarik Arman ke gudang belakang. Pegawai lain sibuk di bagian produksi. Tak ada yang memperhatikan hilangnya Arman. "Pak, ini kenapa saya dibawa ke sini?" Arman menatap Pak Kondro dengan mata penuh ketakutan. Pak Kondro menelan ludah, hatinya bergetar, tapi suara bisikan gelap di kepalanya semakin mendesak. "Lakukan demi semua yang kau impikan. Jangan ragu." Di tengah gudang, lilin merah berkedip lebih cepat. Bayangan gelap muncul di sudut ruangan, tinggi, menunduk menatap mereka dengan mata merah menyala. Arman menjerit, tapi suaranya tenggelam oleh angin malam yang meniup celah jendela gudang. Pak Kondro merasakan ketegangan tak tertahankan. Tangan gemetar, napas tersengal-sengal, tapi ritual harus dilakukan. Ia menaburkan sedikit kemenyan di lantai,
melantunkan mantra yang ia pelajari. Arman meronta, menjerit, tapi seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Saat ritual selesai, Arman ambruk di lantai, matanya terbuka lebar, menatap Pak Kondro dengan ekspresi campur antara kebingungan dan ketakutan yang tak terlukiskan. Tak lama kemudian, arwahnya meninggalkan tubuh, dan hanya tersisa tubuh dingin dan tak bernyawa. Keesokan harinya, pegawai lain mulai merasakan ketegangan. Mereka mendengar suara langkah aneh di gudang kosong, atau tangisan samar yang seolah datang dari dinding. Anak-anak Pak Kondro, yang sebelumnya hanya mendengar bisikan di mimpi, mulai melihat bayangan Arman melintas di lorong rumah. Darto, anak sulung Pak Kondro, berbisik pada adiknya, "Aku melihat sesuatu." Bayangan hitam di gudang Arman. Tapi dia sudah pergi. Rina, yang paling peka terhadap hal-hal gaib, menangis di kamarnya. "Ayah, kenapa bayangan itu selalu mengikuti kita?" Pak Kondro menelan rasa bersalahnya, hatinya berat. Namun di sisi lain, ia merasa bangga karena bisnisnya semakin maju. Cabang kedua segera dibuka, dan pelanggan berduyun-duyun datang, tak menyadari bahwa di balik kesuksesan itu ada korban yang berjatuhan setiap malam Jumat Kliwon. Malam demi malam, bayangan-bayangan Arman muncul di pabrik, menatap Pak Kondro, seolah menuntut balas. Suara tangisnya terdengar samar, menembus keheningan malam. Bahkan saat Pak Kondro tidur di rumah, ia sering terbangun karena mendengar kaki langkat yang menyeret di lantai gudang dan bisikan dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Kau telah memulai. Sekarang bayarannya akan terus datang kejayaan." Pak Kondro kini terasa manis, tapi bayaran mulai menuntut. Korban pertama telah jatuh, dan siklus gelap pesugihan baru saja dimulai. Setiap keuntungan yang dirasakan, setiap cabang baru yang dibuka, akan dibayar dengan darah, jeritan, dan ketakutan yang semakin nyata di pabrik tahu tua itu. Di luar, angin malam meniup daun-daun kedelai, seolah meratap dan memperingatkan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang menunggu. Dan malam Jumat Kliwon berikutnya, bayangan baru akan datang, membawa ketakutan yang lebih besar daripada sebelumnya. Pabrik tahu Pak Kondro kini semakin ramai. 7 cabang sudah siap dibuka di berbagai penjuru Jambi. Setiap cabang tampak sukses dan ramai pelanggan. Dari luar, hidup Pak Kondro terlihat sempurna. Ia seorang pengusaha sukses, anak-anaknya hidup nyaman, dan para pegawai tampak bekerja efisien. Tapi di balik kesuksesan itu, bayangan gelap pesugihan selalu mengintai, menunggu momen untuk menuntut harganya. Setiap malam Jumat Kliwon, sebuah ritual baru dilakukan. Korban dipilih dari pegawai yang dianggap lambat atau mengganggu. Tanpa ada yang tahu, suasana di pabrik saat malam itu selalu mencekam. Lampu redup berkelap-kelip, aroma kemenyan bercampur bau kedelai, dan bayangan-bayangan bergerak tanpa arah. Kadang terdengar suara langkah kaki yang berat, tangisan yang tak jelas, dan bisikan yang menusuk kepala Pak Kondro. "Lakukan, atau semuanya akan hilang." Rina, anak perempuan yang paling peka, mulai merasakan gangguan yang lebih nyata. Suatu malam, ia terbangun oleh suara tangisan yang datang dari gudang cabang pertama. Saat menelusuri, ia melihat bayangan Arman, korban pertama ayahnya, mengambang, menatapnya dengan mata kosong yang menuntut balas. Tubuh Rina gemetar, ia jatuh tersungkur dan menjerit. Sementara itu, Pak Toto, pesaing lama, mulai curiga. Ia melihat bagaimana cabang-cabang Pak Kondro tumbuh terlalu cepat, lebih cepat dari perkiraan bisnis normal. Ia menyadari bahwa sesuatu tidak wajar. Bahkan beberapa pegawai yang hilang diam-diam mulai menjadi rumor di pasar. Ada yang menyebar bahwa pabrik itu dihantui sesuatu yang menakutkan. Di tengah tekanan itu, Pak Kondro semakin tergelap. Ia tidak lagi merasa takut pada makhluk gaib, tapi mulai terbiasa dengan bayangan-bayangan yang menemaninya. Malam Jumat Kliwon menjadi ritual yang menegangkan, tapi normal baginya. Tangan gemetar, tapi hatinya dipenuhi ambisi. Setiap cabang yang dibuka, setiap pesanan yang diterima, menguatkan obsesinya. Namun bayaran pesugihan mulai terlihat. Pegawai yang hilang meninggalkan bekas aneh di lantai gudang, jejak kaki yang berdarah, simbol-simbol hitam, dan aroma busuk yang menempel di dinding. Anak-anak Pak Kondro mulai mengalami mimpi buruk setiap malam, sering bangun dengan wajah pucat dan mata yang sembab karena menangis. Suatu malam, Pak Kondro berdiri di cabang ketiga, mengawasi pegawai yang pulang lebih awal. Bayangan gelap di pojok gudang bergerak perlahan, memantulkan cahaya lampu minyak yang berkedip. Suara tangisan terdengar lebih jelas dari sebelumnya, seolah setiap korban menuntut balas.
Pak Tondro merasa napasnya sesak, jantungnya berdegup kencang, tapi suara bisikan itu kembali, teruskan. Atau semua ini akan hilang. Tak lama kemudian, kabar buruk datang dari cabang kedua. Seorang pegawai hilang secara misterius, karyawan lain menatap satu sama lain dengan ketakutan. Pak Tondro menelan rasa bersalahnya, namun di sisi lain, ia merasakan kesenangan terselubung karena bisnis tetap berkembang pesat, ketegangan semakin memuncak. Bayangan-bayangan korban pertama muncul hampir di setiap sudut pabrik, menatap Pak Tondro dengan mata kosong. Anak-anaknya sering menangis ketakutan di kamar, menolak tidur sendirian. Rina bahkan mulai menghindari pabrik, merasa setiap langkahnya diikuti sesuatu yang tak kasat mata. Pak Toto mulai menekan Pak Tondro secara bisnis. Ia membuka cabang baru di lokasi strategis, berusaha merebut pelanggan. Namun Pak Tondro, meski merasa tertekan, semakin terikat pada pesugihan. Ia tahu bahwa hanya dengan jalan gelap itu, ia bisa mempertahankan kesuksesan dan mengalahkan Pak Toto. Tetapi setiap malam Jumat Kliwon, setiap ritual, semakin mengikatnya pada dunia gelap yang tak bisa ia kendalikan. Bayangan korban pertama semakin sering muncul, suara tangisan semakin jelas, dan aroma darah yang telah menjadi bagian dari pesugihan selalu menghantui gudang-gudang cabang. Pak Tondro mulai menyadari satu hal yang menakutkan, setiap keuntungan yang ia raih, setiap cabang yang dibuka, bukanlah hadiah dari kerja keras, tapi janji dari kegelapan yang perlahan-lahan menuntut balas. Dan suatu saat, siklus ini akan memakan dirinya sendiri bersama keluarganya dengan cara yang paling mengerikan yang bisa dibayangkan. Malam itu, angin malam berdesir lebih keras, menimbulkan suara seperti ratusan bisikan yang menuntut darah. Pabrik tahu tua Pak Tondro kini tidak lagi hanya tempat produksi, tapi menjadi sarang bayangan dan jeritan yang tak bisa didengar orang lain. Permulaan dari kehancuran yang menunggu di bab-bab berikutnya. Bintang beberapa bulan setelah cabang ketujuh dibuka, Pak Tondro mulai merasakan perubahan yang tak bisa ia jelaskan. Awalnya hanya rasa lelah yang tidak biasa, sakit kepala, dan mimpi buruk. Tapi lambat laun, semuanya berubah menjadi tanda-tanda kutukan yang menakutkan. Setiap malam Jumat Kliwon, ketika ritual pesugihan dilakukan, bayangan gelap semakin nyata. Mereka bukan hanya sekadar bayangan, mereka bergerak, menatap, dan kadang menjerit dengan suara yang menusuk jiwa. Korban-korban sebelumnya muncul lagi dalam mimpi Pak Tondro, menatapnya dengan mata kosong, menuntut balas. Anak-anaknya mulai merasakan hal yang sama. Rina, yang paling peka terhadap hal-hal gaib, sering bangun dengan wajah pucat, berkata bahwa ia melihat bayangan Arman berdiri di lorong rumah. Budi mengalami mimpi di mana tubuhnya diangkat oleh tangan-tangan gelap, sementara Lestari menangis ketakutan karena boneka kesayangannya dibuang oleh sosok tak terlihat. Pak Tondro mulai merasa cemas. Ia menyadari bahwa pesugihan yang ia lakukan tidak hanya memberi keuntungan, tapi juga membawa kutukan yang semakin berat. Tubuhnya sering terasa lemas, kadang gemetar tanpa sebab, dan suara bisikan di kepalanya semakin menekan. Lanjutkan, atau semua ini akan lenyap. Tapi bayarannya akan lebih besar. Suatu malam, di gudang cabang utama, seorang pegawai yang baru saja dipromosikan hilang secara misterius. Karyawan lain yang melihat tempat itu gemetar ketakutan. Ada bekas-bekas simbol aneh di lantai, seperti tinta hitam yang menempel pada debu kedelai. Lampu minyak berkedip tidak teratur, menimbulkan bayangan yang bergerak liar di dinding. Pak Tondro sendiri sering melihat bayangan bergerak mengikuti langkahnya. Bahkan ketika ia berada di rumah, suara tangisan, jeritan, dan langkah kaki tak terlihat menghantui setiap sudut. Malam-malamnya dipenuhi mimpi mengerikan. Tubuh anak-anaknya ditarik oleh sosok gelap ke gudang. Darah mengalir di lantai, dan bayangan korban menatapnya dengan tatapan menuntut. Satu malam, Rina menangis histeris. Ayah mereka menunggu kita di gudang. Mereka ingin kita ikut. Pak Tondro memegang kepala putrinya, merasa jantungnya hampir meledak. Ia mulai menyadari bahwa pesugihan yang ia jalani bukan hanya soal darah karyawan, tapi juga mulai menuntut keluarga. Ia merasa terjebak, terikat pada janji gelap yang telah ia buat. Puncak ketegangan terjadi saat Pak Tondro sendirian di cabang ketiga. Bayangan Arman muncul di depannya, tubuhnya melayang tanpa menyentuh lantai, mata kosongnya menatap Pak Tondro, seolah menuntut jawaban. Napas Pak Tondro tersengal, tangannya dingin, keringat mengucur deras. Ia merasa dunia di sekitarnya berputar, lampu berkedip,
Mesin pengaduk berhenti berputar, dan udara menjadi dingin menusuk tulang. "Kenapa aku melakukan ini?" gumam Pak Tondro, tapi tak ada jawaban. Hanya bisikan yang semakin keras, "Ini baru permulaan. Bayarannya akan terus datang. Dan keluarga akan ikut terjerat." Dari malam itu, Pak Tondro mulai melihat hal-hal yang tak bisa dihindari. Anak-anak sering melihat bayangan di kamar mereka. Karyawan baru menolak bekerja. Di malam Jumat Kliwon, pabrik yang dulu penuh kehidupan kini terasa seperti kuburan yang dingin, penuh bisikan dan jeritan yang tak pernah berhenti. Pak Tondro tahu ia telah menandatangani kontrak dengan kegelapan. Setiap cabang yang dibuka, setiap keuntungan yang diraih, bukan hadiah dari kerja keras, tapi janji dari arwah-arwah yang kini membayangi hidupnya. Dan ia menyadari satu hal yang menakutkan, siklus pesugihan ini tak hanya akan menelan dirinya, tapi juga akan menelan keluarganya. Di luar, angin malam berdesir melalui pepohonan kedelai, menimbulkan suara yang terdengar seperti tangisan ribuan arwah. Pabrik tahu Pak Tondro kini bukan hanya pusat produksi, tapi sarang kutukan yang perlahan menelan hidup semua orang yang terlibat. Pak Tondro kini semakin tenggelam dalam kegelapan. Bisnisnya berkembang pesat, 7 cabang pabrik tahu miliknya beroperasi dengan lancar, pesanan membanjir, dan keuntungan terus meningkat. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Namun, di balik semua itu, bayangan gelap pesugihan semakin menekan jiwa dan tubuhnya. Setiap malam Jumat Kliwon, ritual pesugihan menjadi lebih brutal. Korban dipilih dari pegawai yang tak sengaja menjadi penghalang ambisinya. Suasana di gudang selalu mencekam, lampu berkedip, aroma kemenyan bercampur bau darah karyawan yang menjadi korban terdahulu, dan bayangan gelap yang bergerak tanpa arah. Tangisan korban terdengar samar di antara bunyi mesin yang berhenti tiba-tiba. Anak-anak Pak Tondro mulai mengalami mimpi buruk yang lebih nyata. Rina sering bangun di tengah malam, wajahnya pucat, mata terbuka lebar, menangis sambil menunjuk ke arah bayangan yang menempel di dinding kamar. Budi bermimpi digantung oleh tangan-tangan hitam di gudang, sementara Lestari kecil menjerit ketakutan karena sosok gelap menghilang dan muncul di dekat tempat tidurnya. Pak Tondro mulai kehilangan kendali. Ia merasa terperangkap antara rasa takut dan keserakahan. Ia sadar bahwa setiap cabang baru, setiap keuntungan yang diperoleh adalah hasil dari darah manusia, tapi pikirannya tetap terobsesi dengan kesuksesan. Pada suatu malam, ketika hujan deras menimpa atap gudang, Pak Tondro berdiri sendirian di cabang ketiga. Lampu minyak berkedip aneh, bayangan di sudut ruangan bergerak liar. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sosok Arman, korban pertama dengan mata merah menyala. Menatap Pak Tondro dengan tatapan menuntut, napasnya memburu, tangan gemetar, jantung berdegup kencang. "Kenapa aku terus melakukannya?" bisik Pak Tondro, suaranya bergetar. Tapi bisikan gelap di kepalanya menjawab, "Teruskan, atau semua ini akan hilang." Tak lama kemudian, terdengar suara langkah lain. Bayangan-bayangan korban yang lain mulai muncul, bergerak mengelilingi gudang. Suara tangisan, jeritan, dan bisikan menyatu menjadi satu simfoni horor yang membuat darahnya membekuk. Pak Tondro menunduk, menutup wajahnya dengan tangan, tapi tak bisa menghindar. Ia merasa seolah dunia di sekitarnya runtuh, dan bayangan itu akan menelan dirinya kapan saja. Keluarga Pak Tondro mulai merasakan akibatnya. Anak-anak sering menolak tidur sendiri, menjerit ketika bayangan gelap muncul. Istri Pak Tondro, yang awalnya menutup mata terhadap perubahan suaminya, mulai melihat jejak-jejak aneh di lantai rumah, tanda simbol pesugihan yang menempel pada debu. Aroma darah yang muncul tiba-tiba. Suatu malam, Pak Tondro kembali ke gudang dengan maksud melakukan ritual rutin. Namun, sosok-sosok gelap muncul lebih banyak dari sebelumnya. Mereka menatapnya dengan mata kosong yang menuntut balas, membuat Pak Tondro gemetar hebat. Lilin merah berkedip liar, mesin berhenti berputar, udara dingin menusuk tulang. Ia merasakan sakit di kepala, tubuh lemas, dan rasa bersalah yang menghancurkan. Pak Tondro mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Keserakahan dan ambisinya telah membawanya ke jurang kehancuran. Setiap keuntungan yang ia raih adalah janji. Kegelapan yang perlahan menuntut balas. Setiap cabang yang dibuka adalah perangkap, dan setiap korban yang jatuh adalah kutukan yang kini mengintai keluarganya sendiri. Di malam itu, hujan deras terus menimpa atap gudang, menimbulkan suara yang terdengar seperti tangisan ribuan arwah. Pabrik tahu tua Pak Tondro bukan lagi hanya tempat produksi, ia menjadi sarang kutukan yang hidup. Dan Pak Tondro tahu
Meski ia ingin menghentikan semuanya, sudah terlambat. Siklus gelap pesugihan telah menjeratnya sepenuhnya. Langkahnya berat saat ia berjalan pulang di rumah. Bayangan-bayangan itu terus mengikuti, menatap anak-anaknya, menyelubungi seluruh keluarga. Pak Tondro merasa ketegangan mencapai puncaknya. Ia tahu kehancuran yang lebih besar sedang menunggu, dan keserakahan yang ia pilih telah membuka pintu bagi malapetaka yang tak bisa ia hentikan. Malam itu menandai titik balik dari kejayaan sementara menuju kehancuran yang perlahan dan mengerikan. Setiap napas Pak Tondro dipenuhi rasa takut, dan setiap detik membawa ancaman bahwa keluarganya akan menjadi korban berikutnya. Bintang sejak malam-malam ritual terakhir, sesuatu yang gelap dan mengerikan mulai merayap di pabrik tahu Pak Tondro. Setiap cabang yang dibuka perlahan mulai kehilangan pelanggan. Tahu yang semula laris manis kini menumpuk di gudang, baunya mulai tengik, dan pegawai yang tersisa menatap satu sama lain dengan ketakutan. Pak Toto, pesaing lama, mulai mengambil keuntungan dari kekacauan ini. Cabang-cabang Pak Tondro yang dulu ramai kini sepi. Para pelanggan beralih ke pabrik Pak Toto tanpa curiga. Sementara gosip tentang arwah yang menghantui pabrik mulai tersebar. Beberapa pegawai yang hilang beberapa bulan lalu muncul kembali sebagai arwah yang menyeramkan. Menatap pabrik dengan mata kosong, suara mereka terdengar samar di malam yang sunyi di rumah. Suasana semakin mencekam. Anak-anak Pak Tondro mulai melihat bayangan-bayangan bergerak sendiri. Rina sering menangis, menunjuk ke arah lorong gelap, berkata bahwa sosok Arman dan korban lain menunggunya. Budi mengeluh tentang tangan-tangan dingin yang menarik selimutnya di malam hari. Lestari kecil mulai menjerit tanpa sebab. Boneka kesayangannya terseret oleh sosok tak terlihat di tengah kamar. Pak Tondro merasa ketakutan, tapi ia tetap terikat pada pesugihan yang telah dijalani. Setiap malam Jumat Kliwon, bayangan gelap datang. Lebih banyak, menatapnya dengan mata kosong yang menuntut balas. Suara tangisan dan jeritan mengisi gudang dan rumahnya, mencampur dengan aroma kemenyan dan bau darah yang membekas. Pada suatu malam, ketika hujan deras menimpa rumah, tragedi pertama menimpa keluarganya. Darto, anak sulungnya, ditemukan tewas di gudang utama. Tubuhnya membiru dan mata terbuka lebar menatap kosong. Tidak ada luka fisik yang jelas, tapi aura kematian memenuhi ruangan. Rasa takut menyelimuti rumah. Rena dan Budi lari menjerit. Sementara Lestari kecil bersembunyi di bawah selimut, menatap ayahnya dengan mata penuh ketakutan. Pak Tondro menjerit, merasakan semua kesalahan dan dosa yang telah ia lakukan. Bayangan korban-korban pesugihan sebelumnya kini mengelilingi rumah, bergerak tanpa arah, menatapnya dengan tatapan menuntut balas. Lilin-lilin merah yang digunakan untuk ritual berkedip liar, menebarkan cahaya yang memantulkan bayangan menyeramkan. Di dinding, hari-hari berikutnya, kematian menyelimuti satu persatu. Istri Pak Tondro ditemukan tergantung di gudang belakang. Rambutnya basah karena hujan. Wajahnya pucat menakutkan. Rena dan Budi hilang secara misterius, meninggalkan jejak kaki yang berdarah di lantai rumah. Lestari kecil terakhir terlihat menjerit, sambil menunjuk ke arah bayangan gelap sebelum hilang di telan kegelapan malam. Pabrik tahu yang dulu menjadi sumber kebanggaan kini menjadi kuburan yang angker. Cabang-cabang yang dibuka perlahan runtuh. Mesin-mesin berhenti berputar, dan gudang dipenuhi aroma darah dan kemenyan. Pak Toto, yang semula hanya pesaing, kini menghindari pabrik Pak Tondro karena kabar mengenai arwah dan teror yang menghantui tempat itu. Pak Tondro sendiri tersisa seorang diri, tubuhnya lemah, jiwa hancur, menatap semua kehancuran yang menimpanya. Bayangan-bayangan korban pesugihan bergerak di sekitar rumah dan gudang, menatapnya dengan tatapan yang menuntut balas. Suara tangisan, jeritan, dan bisikan gelap menyelimuti setiap langkahnya. Ia menyadari bahwa keserakahan dan ambisinya telah membawa kehancuran yang total. Semua yang ia bangun, semua yang ia raih melalui pesugihan, kini berubah menjadi kutukan yang menelan dirinya dan seluruh keluarganya. Malapetaka ini bukan hanya tentang bisnis yang runtuh, tetapi tentang jiwa yang terseret oleh kegelapan tanpa jalan kembali. Di malam Jumat Kliwon berikutnya, bayangan-bayangan itu mengelilinginya. Udara di sekitarnya dingin menusuk tulang, dan Pak Tondro tahu bahwa akhir tragisnya sudah dekat. Rumah, pabrik, dan seluruh keluarganya menjadi saksi bisu dari kutukan pesugihan yang mengerikan. Harga dari jalan pintas yang ia pilih begitu lama. Malam itu, hujan deras turun tanpa henti, angin meniup daun-daun kedelai, menimbulkan suara gemerisik yang terdengar seperti bisikan ribuan arwah.
Pabrik tahu Pak Kondro kini sepi lampu-lampu minyak berkedip liar, mesin-mesin berhenti berputar, dan setiap sudut gudang dipenuhi bayangan yang bergerak tanpa arah. Pak Kondro berjalan perlahan di antara tumpukan karung kedelai. Tubuhnya lemah, rambutnya basah, wajahnya pucat, suara tangisan, jeritan, dan bisikan terdengar di setiap sudut. Bayangan korban-korban pesugihan sebelumnya bergerak di sekitar, menatapnya dengan mata kosong yang menuntut balas. Ia merasakan dingin yang menusuk tulang, seolah setiap napasnya disedot oleh kegelapan yang menunggu. Hatinya dipenuhi penyesalan, tapi ia tak bisa lari. Ia tahu, kutukan yang ia buat dengan pesugihan telah menjerat dirinya sepenuhnya. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul bayangan Rina, Budi, dan Lestari anak-anaknya. Mereka menatap Pak Kondro dengan mata kosong, wajah mereka pucat, tubuh mereka melayang tanpa menyentuh lantai. Rina membuka mulutnya, tapi yang terdengar bukan suara manusia, melainkan bisikan dingin yang menusuk jiwa. Ayah, kau yang memulai. Sekarang kita semua ikut terbawa. Pak Kondro menjerit, tubuhnya gemetar. Hebat. Ia berlari ke rumah, tapi bayangan terus mengejarnya. Istrinya muncul dari lorong gelap. Wajahnya pucat menakutkan, matanya merah. Ia menatap Pak Kondro dengan tatapan yang menuntut balas. Sebelum menghilang ke dalam dinding seakan ditelan kegelapan pabrik, setiap mesin mulai bergerak sendiri, mengeluarkan bunyi yang menyeramkan. Lilin-lilin merah yang digunakan untuk ritual berkedip liar, menebarkan bayangan menakutkan di setiap sudut. Angin malam meniup dengan kencang, membawa suara tangisan yang tidak mungkin berasal dari manusia. Pak Kondro merasakan tangan-tangan dingin menyentuh tubuhnya, menariknya ke arah gudang. Ia berusaha melawan, tapi semakin ia berusaha, bayangan-bayangan itu semakin kuat. Tubuhnya ditarik perlahan, nyeri menusuk seluruh tubuh. Ia menjerit sekuat tenaga, tapi suara itu hilang. Di antara jeritan dan tangisan korban pesugihan yang lain, di gudang, arwah-arwah korban pesugihan berkumpul, melingkari Pak Kondro. Sosok Arman, korban pertama, berdiri di depan, matanya merah menyala, menatap langsung ke jiwanya. Lilin-lilin merah berkedip liar, bayangan bergerak menari-nari, dan udara terasa berat, seperti menekan setiap bagian tubuh Pak Kondro ini. Ini semua salahku, bisik Pak Kondro, air mata bercampur hujan dan darah, tapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bayangan-bayangan itu menyeretnya, menjerit dalam bahasa yang tidak bisa dipahami, hingga Pak Kondro merasa seluruh tubuhnya terkoyak oleh kegelapan. Di luar, hujan terus turun deras. Cabang-cabang pabrik tahu runtuh satu persatu. Mesin-mesin berhenti, dan gudang-gudang kosong dipenuhi bayangan yang bergerak liar. Rumah Pak Kondro kini hening, hanya menyisakan bekas-bekas kehancuran dan aroma kemenyan bercampur darah pada. Malam itu, seluruh keluarga Pak Kondro, anak-anak, istri, dan dirinya sendiri lenyap secara mengenaskan. Arwah korban-korban pesugihan berbaur dengan kegelapan, menelan sisa-sisa pabrik dan rumah yang dulunya menjadi simbol kesuksesan. Pak Toto, yang menyaksikan dari kejauhan, terkejut sekaligus ngeri. Ia tahu bahwa jalan pintas yang diambil Pak Kondro membawa konsekuensi mengerikan yang tidak bisa dilakukan. Pabrik tahu yang dulunya sukses kini menjadi kuburan dan sarang bayangan, penuh jeritan, bisikan, dan kutukan yang abadi. Hujan mereda di pagi hari, tapi pabrik tahu Pak Kondro tetap kosong, sunyi, dan angker. Tidak ada tanda kehidupan, hanya bayangan dan aroma kemenyan yang menempel, menjadi peringatan bagi siapapun yang tergoda jalan pintas untuk kekayaan, keserakahan, ambisi, dan pesugihan telah menelan segalanya. Dan dari jauh, bayangan korban-korban pesugihan bergerak di antara puing-puing pabrik, menatap dunia dengan mata kosong, menunggu siapapun yang berani mengulang kesalahan yang sama. Akhir tragis Pak Kondro menjadi legenda mengerikan di Jambi, kisah tentang harga gelap dari kekayaan instan, pesugihan, dan kutukan yang tidak pernah berakhir.